Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, 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 hore. Apa yang bahagia hari ini? Saya. Oke, kalau begitu mari kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Saya ingin salah seorang dari kalian untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, Kiti, silakan maju ke depan. Kiti akan memimpin kita dalam doa. Kita akan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan kepada kami. Semoga kesempatan belajar ini sungguh dapat kami manfaatkan dengan baik. Terpujilah nama-Mu dahulu, kini, dan sepanjang masa. Amin. Amin. Oke, cukup. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Angkat tangan. Oke, Princelia, apa itu hak? Sesuatu hal yang harus kita peroleh dari kewajiban. Ya, betul sekali. Sesuatu yang apa? Kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak kita. Oke, bagus sekali. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Oke, bagus sekali. Jadi ternyata kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh lagi apa itu hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami apa itu hak dan kewajiban, ya. Jadi anak-anak nanti akan memahami apa yang dimaksud tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Seperti yang sudah kalian ketahui, hak adalah sesuatu yang dapat kita miliki setelah melakukan kewajiban, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita. Setelah ini juga nanti anak-anak bisa menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam tindakan kita sehari-hari. Kemudian dalam pelajaran hari ini juga kita akan melihat ajaran Yesus tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan lihat bersama dalam pelajaran hari ini. Oke, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, pada saat ini kita akan melihat suatu masalah dan kita akan belajar bersama-sama dari masalah tersebut. Di depan saya sudah tampilkan sebuah naskah masalah yang akan kita pelajari bersama-sama. Saya bacakan dulu ya. Jadi, di sebuah lingkungan RT terdapat aturan bahwa setiap warga harus membayar iuran kebersihan setiap bulan. Uang dari iuran ini digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang menjaga lingkungan tetap bersih. Suatu hari, seorang warga tidak membayar iuran selama 3 bulan. Tidak membayar iuran selama 3 bulan. Namun, ia tetap menuntut agar petugas kebersihan membersihkan sampah di depan rumahnya yang menumpuk. Nah, ini adalah sebuah masalah. Menurut pendapat kalian, bagaimana masalah ini? Kita akan belajar bersama. Saya akan membentuk kalian dalam kelompok. Jadi, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan kisah bagaimana Yesus menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bahkan Yesus pun melakukan kewajiban dengan membayar pajak. Kita akan lihat dalam Matius 17 ayat 24 sampai dengan
27. Di dalam bacaan itu dikatakan bahwa Yesus membayar pajak. Selanjutnya kita dengarkan kisahnya. Waktu Yesus dan pengikut-pengikutnya sampai di Kapernaum, penagih-penagih pajak rumah Tuhan datang kepada Petrus dan bertanya, "Gurumu membayar pajak rumah Tuhan atau tidak?" Jawab Petrus, "Bayar." Ketika Petrus pulang, maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya masih ada lagi. Yesus mengajak kita untuk melakukan hak dan kewajiban kita. Kita bisa lihat dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu ini, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Dia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Oke, jadi dalam bacaan ini anak-anak, Yesus mengajak kita untuk melakukan kewajiban kita kepada siapa? Kepada negara. Ya, betul sekali, kepada negara. Tetapi kita melupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi kita tetap membayar pajak sebagai kewajiban kita dan tetap melaksanakan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus tadi. Apa yang dikatakan Yesus? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, itulah pesan Yesus yang Yesus sampaikan ketika orang-orang Yahudi mau mencobai dia. Ya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sekarang kita bentuk kelompoknya dulu. Jadi anak-anak, kita sudah berada dalam kelompok kita masing-masing. Sekarang saatnya kita akan mulai melakukan diskusi atas masalah yang kita dengarkan tadi. Saya akan bagikan lembar kerja yang akan kita isi bersama.
setelah kita melakukan penyelidikan bersama terhadap kasus yang kita dengarkan tadi dan mendengarkan bacaan kitab suci tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sekaligus sebagai anak-anak Tuhan, sekarang saatnya kita akan presentasi, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Oke, siap? Siap. Kita akan mulai dari kelompok yang paling siap. Angkat tangan kelompok yang sudah siap. Oke, kelompok 2. Oke, mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Jadi masalah pertama, apa masalah utama yang dihadapi dalam skenario tadi? Warga yang tidak membayar iuran menuntut petugas kebersihan untuk membersihkan di depan rumahnya. Oke, jadi warga yang tidak membayar iuran. Oke, selanjutnya, mengapa masalah ini penting untuk diatasi? Jika tidak membayar iuran, sampah akan menumpuk di depan rumah kita. Oke, selanjutnya, berdasarkan pemahaman kalian, apa saja hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah ini? Kewajibannya adalah membayar iuran kebersihan. Haknya adalah di depan rumah kita akan bersih. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok yang sudah siap berikut, kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1 bagaimana? Silakan dipresentasikan. Mulai dari masalah yang pertama. Masalah yang pertama adalah nomor 1A. Masalah jawabannya adalah salah satu warga tidak mau membayar iuran kebersihan yang sudah menumpuk selama 3 bulan. Oke. Kemudian, mengapa masalah ini penting untuk diatasi? Karena ketika kita tidak membayar iuran kebersihan, maka sampah-sampah akan menumpuk di depan rumah kita. Oke, sekarang kita lihat cara mengatasi masalah ini. Jadi berdasarkan pemahaman kelompok 2, apa saja hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah ini? Berdasarkan pemahaman kami, kewajibannya adalah kita harus selalu membayar iuran kebersihan secara teratur, dan haknya adalah kita dapat memperoleh lingkungan rumah yang bersih. Oke, lanjut. Bagaimana ajaran Yesus dalam Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27 dan Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 untuk membantu kalian memahami masalah ini? Menurut ajaran Yesus, yang membantu kami memahami ini adalah berikanlah kepada kaisar apa yang harus kalian berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang harus kalian berikan kepada Allah. Oke. Masih ada? Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang hak dan kewajiban, ya. Kita sudah melalui proses menganalisis sebuah masalah di mana ada seorang siapa tadi? Seorang bapak yang tidak mau membayar pajak. Tidak mau membayar pajak, tidak mau membayar iuran kebersihan. Tapi dia menuntut supaya di sekitar rumahnya bersih. Nah, ini tidak ada keseimbangan antara apa? Hak dan kewajiban. Itu. Nah, sekarang anak-anak, apa yang akan kita lakukan ke depan? Sesuai dengan ajaran Yesus yang kita dengar tadi, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka dari itu, kita ini sebagai warga negara apa? Kita warga negara apa kira-kira? Indonesia. Warga negara Indonesia, kita tetap harus memiliki tanggung jawab terhadap negara kita. Dan salah satunya adalah membayar pajak. Ya, bagaimana jalan raya mau dibuat mulus kalau pemerintah tidak memiliki uang? Sumber dana mereka dari mana? Sumber dana mereka itu dari pajak itu yang kita bayar. Jadi itu fungsinya dari pajak, ya. Jangan kita terlalu banyak menuntut sehingga kita tidak pernah melakukan tugas kita, kewajiban kita. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti pelajaran hari ini? Sudah.
Maka dari itu kita akan melakukan refleksi. Refleksinya adalah kalian akan menuliskan refleksi pribadi tentang bagaimana kalian dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian tulis apa yang akan kalian lakukan untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut, dan apa tanggung jawab kalian sesuai dengan ajaran Yesus yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang berikut, pikirkan bagaimana kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Di sekolah ini, kita pun membayar uang sekolah. Itu adalah kewajiban anak-anak, ya. Dan hak kalian apa? Mendapatkan apa? Pelajaran, mendapatkan pendidikan. Seperti itu contoh sederhananya. Oke, silakan saya berikan waktu 2 menit untuk menuliskan refleksi ini. Silakan menulis. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bernyanyi dulu. Kalian tahu lagu Rejoice? Tahu, Pak. Oke, Rejoice itu artinya adalah bersukacitalah. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Dua. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Oke, kita anak-anak, sekarang kita akan membuat rencana tindak lanjut untuk kegiatan kita. Saya akan memberikan kalian tugas. Buatlah sebuah rencana tindakan nyata yang bisa kalian lakukan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik di lingkungan sekitar kita yang ada di sekolah maupun di rumah. Bisa? Nah, nanti kalian buat dan catat semua apa hak kalian di rumah dan apa kewajiban kalian di rumah, apa hak kalian di sekolah dan apa kewajiban kalian di sekolah, termasuk menaati aturan. Jangan lupakan itu. Oke? Nah, jadi pelajaran hari ini menekankan pentingnya kita menjalankan hak dan kewajiban kita. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bacaan kitab suci yang semakin meneguhkan kita untuk melakukan hak dan kewajiban kita. Maka dari itu, sekarang kita akan akhir pelajaran kita. Kita tutup dengan doa. Satu orang, siapa yang mau berdoa angkat tangan? Oke, silakan maju.